Halo semuanya, kali ini aku mau bahas pertukaran budaya di pentas global. Sebelum itu, kenalin aku terlebih dahulu ya. Perkenalkan, aku Rizka Amalia Rahmawati dari 10 Kecantikan 2 absen 31. Di sini aku bakal jelasin apa sih yang dimaksud dengan pertukaran budaya di pentas global. Disimak sampai habis ya. Sebelumnya kalian tahu nggak sih guys, apa itu pengertian pertukaran budaya? Secara sederhana, pengertian dari pertukaran budaya pada pentas global adalah proses masuk dan dikenalnya suatu budaya asing ke suatu wilayah, sehingga bisa saling mengenal. Pertukaran budaya adalah proses saling bertukar pengalaman dan pengetahuan antara dua atau lebih budaya yang berbeda. Ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk dan di berbagai bidang, termasuk seni, musik, tari, sastra, film, mode, dan lain-lain. Pertukaran budaya bisa terjadi secara langsung atau melalui media seperti internet dan televisi. Setelah ini kita akan masuk ke pentingnya kegiatan pertukaran budaya. Kegiatan pertukaran budaya adalah sesuatu yang bisa memperkaya dan memperluas cakupan seni di berbagai negara dengan pertukaran ide dan pengalaman. Seniman bisa mengembangkan kreativitas mereka dan menciptakan karya yang lebih inovatif dan orisinal. Selain itu, pertukaran budaya juga membantu mempromosikan keberagaman budaya dan memperkuat hubungan antara negara-negara di dunia loh. Selanjutnya kita masuk ke cara mengenal kearifan lokal dan budaya bangsa lain. Yang pertama, berwisata ke negara lain. Mengunjungi langsung negara lain dapat menjadi salah satu cara menyenangkan untuk mengenali tradisi dan kearifan masyarakat negara lain. Selain kalian bisa mengenal, kalian juga bisa healing. Mempelajari budaya lain melalui berbagai media. Lewat media, banyak informasi yang kita dapat seputar budaya negara lain. Yang ketiga, ada berteman dengan orang yang berbeda negara. Dengan cara ini, kalian bisa lebih dekat untuk saling mengenal. Setelah itu, kalian juga bisa menonton film dengan bahasa negara lain. Setelah itu, ada juga cara mendengarkan musik dan mengenal lewat kuliner. Setelah itu, ada juga loh cara yang lebih simpel, yaitu mendengarkan podcast lewat platform yang kalian suka. Selanjutnya, kita akan mengetahui cara mengenal atau mempromosikan kekayaan budaya yang dimiliki di pentas dunia, serta melakukan kolaborasi dengan kebudayaan lain. Yang pertama, menggunakan platform kekinian. Menggunakan platform yang terkini, seperti Instagram, Twitter, Facebook, atau yang lain. Yang kedua, memanfaatkan media cetak. Dikarenakan tidak semua orang memiliki alat komunikasi loh. Kalian bisa pakai majalah, koran, dan lain-lain. Yang ketiga, ini adalah cara yang sedang booming dipakai atau sedang viral dipakai, yaitu dengan cara mengupload video dengan TikTok. Upload video kalian saat mengenalkan budaya kita agar banyak khalayak umum yang mengenal. Yang keempat, melakukan bazar dan expo. Dengan bazar dan expo, kalian bisa juga mengenalkan barang, makanan tradisional dari kita. Selanjutnya kita masuk ke contoh pertukaran budaya di pentas global, yaitu gaya berpakaian orang Korea, Jepang, dan Amerika yang mendunia dan jadi tren. Makanan Cina dan Korea menjadi topik kuliner saat ini seperti ramyeon, tteokbokki, dan lain-lain. Series Thailand seperti My School President dan Never Let Me Go menjadi trending topik di Twitter Indonesia. Cosplay tokoh anime yang banyak disukai anak muda. Biasanya dilakukan di mall, taman kota, dan yang lain-lain juga. Artis boyband dan boy group Korea Selatan seperti NCT dan New Jeans yang viral di TikTok dunia.
Lagu-lagunya biasa digunakan untuk sound TikTok loh. Lanjut, ada aneka motif batik yang kekinian dengan brand Halo Bali menjadi tren fashion di Korea Selatan. Dikarenakan motif yang tidak membosankan, para anak muda menjadi suka. Setelah ini ada segmen waktunya kuis. Di sini aku punya 3 kuis yang bisa kalian tulis jawabannya di kolom komentar. Di sini aku juga mau memberikan kesimpulan. Secara keseluruhan, pertukaran budaya di panggung global memiliki kepentingan yang signifikan karena memberikan jalan penting untuk meningkatkan pemahaman antara negara, mempromosikan ikatan ekonomi dan budaya, dan menawarkan kesempatan bagi warga negara untuk mendapatkan wawasan yang lebih tentang kebiasaan dan budaya negara asing. Pertukaran budaya memungkinkan kita untuk menghargai kebiasaan dan nilai-nilai budaya lain, dan untuk lebih memahami kita sendiri serta orang-orang lain dari negara lain. Setelah ini aku bakal tayangin contoh-contoh video dari semuanya. Budaya antara Indonesia dan Korea yang dipersembahkan oleh PT Krakatau Steel dan Posko Global Youth Volunteer. Oke guys, mari kita saksikan bersama-sama pertunjukan yang meriah ini. Selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah tari topeng yang akan dilakukan oleh para mahasiswa Korea yang sedang melakukan volunteer di Indonesia selama 1 minggu. Suasana malam ini sangat meriah, diiringi dengan teriakan-teriakan dari para penonton, baik dari Indonesia maupun dari Korea. Selanjutnya kita akan melihat tari merak yang dipersembahkan oleh Badan Kesenian dan Olahraga PT Krakatau Steel. Tari merak ini sangat indah seperti layaknya seekor burung merak. Oke guys, mari kita lihat sama-sama ya. Selanjutnya kita akan melihat tarian taekwondo. Seperti kita ketahui bersama, taekwondo adalah olahraga bela diri yang sangat terkenal di dunia yang berasal dari Korea Selatan.
Oke guys, mari kita lihat bagaimana gerakan-gerakan. yang akan dilakukan oleh para mahasiswa Korea yang sedang melakukan volunteer di Indonesia selama 1 minggu. Selanjutnya kita akan melihat tari. Tarian kipas yang berasal dari Korea Selatan ini terlihat sangat indah. Tarian kipas ini dilakukan oleh para pemuda dan pemudi dari Korea yang berasal dari Posko Global Youth Volunteer. Mereka sudah berada di Indonesia selama seminggu untuk melakukan kerja sukarela membangun rumah di daerah Cilegon. Selanjutnya kita akan melihat sebuah koreografi tarian modern yang dipersembahkan oleh Badan Pembinaan Olahraga dan Seni PT Krakatau Steel. Oke guys, mari kita lihat bersama. Berikutnya adalah giliran para pemuda dan pemudi Korea menarikan sebuah koreografi tarian modern yang berasal dari Korea Selatan. Rupanya demam Asian Games juga melanda negara Korea dan kita lihat bersama
pemuda dan pemudi Korea menyanyikan sebuah tarian modern yang didukung oleh lagu Meraih Bintang. Lagu Meraih Bintang ini adalah theme song dari Asian Games yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 2018. Ternyata para pemuda dan pemudi Korea sangat fasih dengan lagu Meraih Bintang ini, dan kita dengarkan mereka juga ikut menyanyi bersama para penari. Tari rampak beduk ini dipersembahkan secara bersama-sama. Separuhnya adalah pemuda-pemudi Indonesia dan separuh yang lain adalah pemuda dan pemudi Korea. Mari kita saksikan bersama bagaimana para pemuda dan pemudi dari kedua negara secara kompak dan bersinergi mempersembahkan sebuah tarian yang sangat fenomenal dari Banten yang berjudul Rampak Beduk. Oke guys, teruskan betapa meriahnya pertukaran budaya antara Indonesia dan Korea pada malam hari ini. Jangan lupa selalu like dan subscribe ya guys, dan tunggu video-video kami selanjutnya. Thank you for watching. Di materi selanjutnya, kita akan membahas tentang sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Diikuti terus ya. Let's go! Sebenarnya kasus seperti ini sudah berlangsung sejak lama, yang mana akar masalahnya sudah sejak masa kolonialisme. Meski demikian, seringkali kedua negara menyelesaikan secara damai. Sejak tahun 1970-an, telah disepakati bersama Memorandum of Understanding atau MOU, yakni MOU antara Indonesia Malaysia di Jakarta pada tanggal 26 November 1973. Minutes of the first meeting of Joint Malaysia-Indonesia pun dari komite pada 16 November 1945, serta minutes of the second meeting of the Joint Indonesia-Malaysia pun dari komite di Bali pada 7 Juli 1975. Penegasan batas wilayah antara kedua negara ini ditindaklanjuti pada tahun 2000 dalam bentuk Joint Survey of Demarcation. Uti Posidetis Junis adalah suatu negara yang baru dapat mewarisi kekayaan dan wilayah negara penguasa sebelumnya. Dari sini dapat dipahami bahwa Indonesia mewarisi wilayah Belanda, sedangkan Malaysia mewarisi wilayah Inggris.
Sebelum merdekanya Indonesia dan Malaysia, terdapat hukum internasional yang bernama Traktat London. Hukum ini digunakan Indonesia dan Malaysia untuk menentukan batas wilayah di Pulau Kalimantan. Adapun asas hukum internasional Pacta Tertis nec Nosen nec Posen yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak memberikan hak atau membebani kewajiban kepada pihak yang tidak terlibat kepada perjanjian tersebut. Artinya, Indonesia dan Malaysia tidak dianggap berhak memiliki serta tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas Traktat London. Dasar hukum batas wilayah periode kemerdekaan. Berikut penjelasan dasar hukum kesepakatan patok batas wilayah Indonesia dan Malaysia dari masa penjajahan hingga masa kemerdekaan. Konvensi Belanda-Inggris tahun 1891, Konvensi Belanda-Inggris tahun 1928, Kesepakatan Belanda dan Inggris tahun 1915, Mau Indonesia dan Belanda tahun 1973. Konvensi Belanda-Inggris tahun 1891. Perjanjian ini ditandatangani pada 20 Juni 1891 di London. Konvensi ini mengatur tentang batas wilayah seperti penentuan watershed dan kasus sengketa wilayah. Kesepakatan Belanda dan Inggris tahun 1915. Hasil laporan ini disepakati pada 28 September 1915 di Kalimantan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Mau oleh kedua belah pihak berdasarkan Traktat 1581, lalu dikokohkan di London pada 28 September 1915. Konferensi Belanda dan Inggris tahun 1928. Hasil laporan ini disepakati pada 28 Maret 1928 di Den Haag. Kemudian diratifikasi oleh kedua belah pihak pada 6 Agustus 1930. Konvensi ini mengatur tentang penentuan batas wilayah kedua negara di Jogoy antara Gunung Raya dan Api yang menjadi bagian dari Traktat 1891. Mau Indonesia dan Belanda tahun 1973 berisi tentang konvensi dan kesepakatan sebelumnya, penyelenggaraan survei dan penegasan batas wilayah yang terdiri di Joint Technical Committee, penentuan area prioritas, prosedur survei, tahapan pelaksanaan, pembiayaan, dukungan satuan pengamanan, logistik dan komunikasi, keimigrasian, ketentuan bea cukai. Di samping ini adalah gambar Indonesia dan Belanda yang menandatangani Mau tentang kerjasama pertahanan tahun 2014. Sebab alasan yang kompleks itulah pasal 25 AUUD NRI tahun 1945 mengarahkan agar dibuat regulasi berupa undang-undang untuk menentukan batas wilayah. Undang-undang ini dapat dijadikan pedoman dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia, memperjuangkan kepentingan nasional, memberdayakan dan mengembangkan SDA bagi kesejahteraan seluruh rakyat bangsa Indonesia. Kronologi sejarah timbulnya sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Perbatasan wilayah Indonesia dengan negara-negara lain seringkali menimbulkan kesalahpahaman yang berakhir dengan konflik, meski pada akhirnya selalu dapat diselesaikan dengan cara damai. Karena itu, batas wilayah negara telah diatur berdasarkan regulasi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
Wilayah perbatasan, dengan demikian, memiliki arti yang sangat vital dan strategis, baik itu dilihat dari sudut pandang perbatasan kabupaten, kota dalam satu provinsi atau perbatasan kabupaten, kota antar provinsi. Mengacu pada pasal 2 ayat 1 Permendagri nomor 76 tahun 2012, hal itu karena menyangkut pertahanan dan keamanan suatu negara, sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, perlu memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah. Dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau dengan luas 2/3 wilayahnya adalah lautan. Dari pulau-pulau itu, terdapat sejumlah pulau terluar yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga. Karena itulah, sengketa batas wilayah sering terjadi, terutama yang paling intensif antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini seringkali berurusan dalam kasus sengketa wilayah, meski selalu berakhir damai. Di antara kasus sengketa wilayah yang menyedot perhatian publik adalah Blok Ambalat, yang terjadi sejak 1969. Tanggal 27 Oktober 1969, Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen. Kemudian pada 7 November 1969, Indonesia meratifikasinya. Namun demikian, pada tahun 1979, secara sepihak Malaysia memasukkan Ambalat ke dalam wilayah negaranya. Akibat yang ditimbulkan, Malaysia memperoleh protes tidak hanya oleh Indonesia, tetapi juga oleh negara-negara lain, seperti Inggris, Thailand, Cina, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Tahun 1980, Indonesia secara tegas menyatakan protes terhadap pelanggaran itu. Klaim Malaysia tersebut oleh Indonesia dinilai merupakan keputusan politik dan sama sekali tidak mempunyai dasar hukum. Bagi Indonesia, dan juga oleh negara-negara lain, garis batas yang ditentukan Malaysia keluar dari ketentuan Zona Ekonomi Eksklusif, ZEE, sejauh 200 mil laut. Apa motivasi Malaysia hendak mengklaim kepemilikan Blok Ambalat? Tentu saja, karena potensi minyak bumi yang sangat besar di tempat itu. Akibat dari perbedaan pandangan dan saling klaim tersebut, Malaysia, menurut hukum internasional, UNCLOS, United Nations Convention Law of the Sea, tahun 1982, yang diyakini oleh Indonesia, seringkali melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah NKRI. Pada tanggal 7 Januari tahun 2005, kapal laut Malaysia, KD Sri Melaka, pernah dilaporkan dan terpantau melakukan pengejaran, bahkan melakukan penembakan terhadap kapal nelayan Indonesia, KD Jaya Sakti 6005, KM Wahyu II, KM Irwan, di Laut Sulawesi. Berikutnya, pada tanggal 16 Februari tahun 2005, Malaysia pernah mengumumkan kalau Blok ND6 dan ND7 sebagai wilayah konsesi perminyakan baru yang dioperasikan oleh Petronas Carigali dan Shell. Padahal wilayah ini masih dekat dan menjadi bagian dari wilayah Ambalat, terutama Ambalat Timur. Berdasarkan data yang terkumpul hingga tahun 2012, terjadi sebanyak 475 kali pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia, baik dilakukannya di darat, laut, maupun udara. Perinciannya sebagai berikut. A. Tahun 2005 ada 38 kali pelanggaran. B. Tahun 2006 ada 62 kali pelanggaran. C. Tahun 2007 ada 143 kali pelanggaran. D. Tahun 2008 ada 104 kali pelanggaran. E. Tahun 2009 ada 25 kali pelanggaran. F. Tahun 2010 ada 44 kali pelanggaran. G. Tahun 2011 ada 24 kali pelanggaran. Dan H. Tahun 2012 ada 35 kali pelanggaran. Nah, gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah.